Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya hari ini di akhir pekan yang luar biasa ini? Semua bahagia, semua sehat? Harus dong. Pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum itu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami tidak henti-hentinya Tuhan mengucap syukur untuk berkat yang senantiasa boleh kami terima, boleh kami rasakan. Kiranya apa yang telah kami terima melalui berkat-Mu Tuhan, kami dapat mensyukuri sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh senyuman. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu tetap menjadi pondasi penguat kami di dalam kami melangkah di kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 89. Mazmur 89 ayat yang ke-20 hingga ke-26. Mazmur 89 ayat yang ke-20 hingga 26. Demikian firman Tuhan. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggalkan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku bahkan akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita tidak hanya baca, melainkan menerapkan, memelihara dan menjaga serta menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Ya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti menyadari kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, sebagai sosok yang memiliki pasangan atau sosok yang memiliki kehidupan sosial, pastinya sering sekali kita tidak setia akan teman, keluarga, persahabatan, pacar, ataupun hal-hal lainnya. Karena apa? Nama juga manusia, sering sekali lupa akan janjinya, akan kesetiaannya. Namun satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kesetiaannya bagi setiap kita manusia. Allah setia pada setiap janjinya, yaitu memimpin umatnya lewat hambanya Daud yang telah dipilih olehnya dan yang telah diurapinya. Kesetiaan Allah itu dinyatakan dengan menjadikan Daud raja atas Israel. Bagian kedua Mazmur 89 ini menegaskan bagaimana Tuhan akan memelihara hambanya terhadap serangan para musuh yang hendak membinasakan dirinya. Ayat 23 hingga 24 mengatakan musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Dalam kutipan tersebut Tuhan betul-betul menyatakan akan kesetiaannya. Tuhan betul-betul menepati setiap janjinya. Tuhan sendiri akan membela yang telah mengurapi Daud yang telah ia pilih sebagai pemimpin bangsa. Dan perikop ini merupakan sebuah pujian bagi Allah sebagai respon umat pada saat itu akan kesetiaan Allah yang luar biasa hebatnya. Allah memang memastikan bahwa keturunan Daud akan selalu pada tahta Israel.
Dia akan mencabut ketetapan dan janjinya. Semestinya adalah Tuhan yang akan senantiasa menjaga. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kesetiaan yang luar biasa hebatnya, kesetiaan yang tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Memang banyak keturunan Daud yang gagal dan harus menerima hukuman keras. Namun Mesias, sang keturunan Daud itu membuktikan dirinya taat sempurna pada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merespon kesetiaan Tuhan agar ke depan kita betul-betul diberkati. Barang siapa yang hendak melakukan hal kebaikan, hendaklah dia tetap setia pada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kesetiaannya bagi setiap kita manusia. Saat ini Bapak Ibu yang mungkin dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, dalam dunia pertemanan atau dalam dunia apapun, jangan pernah melupakan kesetiaan Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan kita sering merasakan kegagalan, dalam berbisnis seringkali turun, dalam bertani seringkali mungkin rusak pertanian kita, perkebunan kita, peternakan kita. Namun satu hal yang perlu diingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di setiap kegagalan kita ada sebuah kunci kesuksesan, yaitu Tuhan sendiri yang akan menetapkan janjinya bagi setiap kita, sehingga kita tidak perlu meragukan kuasa Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan, karena janjinya setia bagi setiap umat-umatnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu sungguh luar biasa baiknya ketika kami memiliki Allah yang betul-betul setia, memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya kami juga Tuhan tetap mengandalkan-Mu di setiap kehidupan kami. Tuhan yang makasih, kembali Tuhan kami tidak henti-hentinya untuk mendoakan orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kami mempercayai Tuhan bahwa mukjizat-Mu nyata, hanya tangan-Mu Tuhan dapat menopang mereka, menyembuhkan mereka, sehingga orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit dapat Engkau pulihkan, dapat Engkau sembuhkan, sehingga mereka dapat kembali tersenyum dan bersuka cita. Dan Tuhan, kiranya Tuhan yang hadir di setiap kehidupan kami, sehingga kami betul-betul mensyukuri setiap berkat yang berasal daripada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga protokol kesehatan, jangan sembrono, jangan menyepelekan, karena corona dapat menghinggapi kita kapanpun dan dimanapun. Tetap menjaga protokol kesehatan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.